Shalom, sahabat apologetik dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan mengenai mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu merupakan firman Allah. Tentunya di dalam dunia ini ada banyak sekali buku yang dipercayai sebagai kitab suci. Tetapi sebagai orang Kristen, mengapa kita percaya bahwa Alkitab adalah merupakan firman Allah? Yang pertama adalah kesinambungannya yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa Alkitab itu dituliskan dalam kurun waktu 1500 tahun. Dituliskan oleh lebih dari 40 orang penulis. Ada yang menuliskan sebagai seorang raja, ada yang gembala, ada yang sebagai dokter, dan lain sebagainya. Mereka menulis di dalam 3 bahasa. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani secara keseluruhan, beberapa bagian dalam Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Aram, dan Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa dalam kurun waktu dan orang-orang yang berbeda yang kemudian menuliskan kitab suci itu atau Alkitab dalam kompilasi secara keseluruhan, ke-66 kitab ini memuat satu kebenaran dan kesatuan yang sejati. Kebenaran dan kesatuan sejati yang diangkat oleh Alkitab di sini adalah penyelamatan oleh Allah yang dilakukan di dalam atau melalui Yesus Kristus. Yang kedua, kita bisa melihat mengapa Alkitab itu disebut sebagai kitab suci, karena Alkitab itu kita lihat di dalam nubuatan dan penggenapannya. Kalau kita berbicara mengenai nubuatan atau di dalam bahasa modern itu disebut dengan ramalan, maka ada banyak sekali nubuatan-nubuatan yang dicatat di dalam kitab suci. Kepada Yesus Kristus contohnya, ada lebih dari 300 nubuatan. Dan salah satunya ketika Nabi Yesaya berbicara di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Bahwa Yesus akan dilahirkan dari seorang perawan muda, perempuan muda. Maka di situ kita bisa melihat bahwa Matius kemudian mencatat penggenapannya di dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-25. Bahwa tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sini sebelum Matius mencatat mengenai penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada saat itu, Nabi Yesaya sudah menulis 750 tahun sebelumnya, dan kita bayangkan bahwa membutuhkan waktu ratusan tahun dan kemudian nubuatan itu digenapi. Kemudian yang ketiga, kita melihat atau berbicara mengenai Alkitab itu menuliskan sebuah ilmu pengetahuan secara tepat dan lebih maju daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Di dalam kitab Ayub pasal 26 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan bahwa Allah membentangkan utara di atas kekosongan. Dan kita bisa melihat dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-22, di situ Nabi Yesaya mengatakan bahwa dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Di sini kita melihat bahwa bagian-bagian dari Alkitab itu berisi mengenai ilmu pengetahuan. Bahkan sebelum ilmu pengetahuan itu mengungkapkan kebenaran bahwa bumi itu bulat, di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab telah menuliskan terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah mengapa kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Allah, karena Alkitab berisi mengenai sejarah-sejarah yang nyata. Kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-23 yang berbicara mengenai ketika Abraham membeli sebuah ladang dari seorang Het. Dan di dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-10, keberadaan orang Het juga itu dicatat di sana. Pada zaman dulu banyak sekali orang yang meragukan apakah orang Het ini benar-benar ada. Karena ketika Alkitab mencatat, maka banyak orang yang kemudian menyerang Alkitab dengan meragukan kebenarannya. Tetapi ketika para ahli purbakala melakukan penggalian demi penggalian, maka kita mendapati sebuah bukti yang nyata bahwa ternyata benar. Alkitab mencatat sebuah sejarah orang Het, dan orang Het itu benar-benar ada. Jadi jika saudara-saudara merasa terberkati dengan pendalaman firman Tuhan pada saat ini, maka tolong video ini untuk dibagikan. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kitab suci yang akan ditanyakan, bisa ditulis di dalam kolom komentar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.